Oke, di sini saya akan mencoba aplikasi yang telah saya buat. Nah, di halaman pertama adalah home. Di sini kita bisa melihat feed orang. Highlight-nya juga kita bisa klik secara detail. Dan di sini beda-beda ya foto profil dan nama akunnya. Kita juga bisa melihat feed secara detail di sini. Ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat profilnya dengan menekan nama profil saja dan melihat detail highlight dan detail feed. Nah, di persyaratannya ada total 10 feed ya. Jadi ini yang untuk akun kedua profilnya. Kita coba untuk memastikan berfungsi dengan baik. Nah, bisa dilihat ini ada 10 total akun dan feed yang terunggah di halaman home. Kita juga bisa lihat home kita sendiri ya. Ini bisa juga berfungsi dengan baik, bisa melihat highlight detail dan feed detail. Kemudian kita juga bisa menambah postingan. Nah, kita tinggal tambah foto, kemudian berikan caption. Oke, dan kita tinggal klik bagikan. Nah, sudah ada ya di halaman home tampil. Kita cek di profile. Oke, jadi profile juga sudah ada. Sudah muncul yang tadi kita posting. Nah, kita bisa coba kedua kalinya untuk memastikan bahwa benar-benar berfungsi. Kita coba, kita posting. Misal makan, oke. Kita bagikan. Nah, ada ya. Ada di halaman home. Dan coba kita lihat di profile, halaman profile. Oke, ada ya. Ada. Semua halaman sudah ada. Nah, di sini ada beberapa highlight ya. Ada 7 di masing-masing profil sesuai persyaratan. Dan di semua profil itu berlaku bahwa ada 7 highlightnya. Oke, jadi itu dia tadi. Dan kita berlanjut ke penjelasan kode. Nah, baik, yang pertama yaitu file add post activity, yaitu fitur untuk menambahkan postingan baru pada aplikasi. Jadi ini tuh mirip seperti upload foto di Instagram. Nah, yang pertama, activity ini memiliki fungsi utama yaitu mengambil gambar dari galeri, menampilkan preview gambar, menambahkan caption, menyimpan postingan ke dalam data feed. Dan bagian satu itu deklarasi variabelnya, yaitu ada selected image URI, digunakan untuk menyimpan gambar yang dipilih user, dan if preview untuk menampilkan gambar, TV pick hide untuk menampilkan teks petunjuk saat belum ada gambar. Bagian duanya itu kita mengambil gambar dari galeri. Jadi kode ini menggunakan activity result launcher untuk membuka galeri. Nah, saat user memilih gambar, URI gambar akan disimpan ke selected image URI. Gambar langsung ditampilkan image view dan teks petunjuk akan disembunyikan. Nah, selain itu ada juga permission agar gambar tetap bisa diakses walaupun activity tertutup. Nah, jadi ada di bagian 2 inisialisasi onCreate. Nah, jadi di dalam metode onCreate ini kita menghubungkan kode dengan tampilan XML menggunakan find view BID. Nah, komponen yang diambil itu image preview, text hint, dan input caption. Nah, bagian 3-nya itu ada event klik gambar. Jadi ketika user mengklik gambar preview, aplikasi akan membuka galeri untuk memilih gambar. Dan di bagian 5 ada tombol kembali. Nah, tombol back digunakan untuk menutup halaman ini dan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di bagian 6 itu ada tombol bagikan. Nah, jadi ini tuh adalah bagian utama dari fitur posting. Pertama, aplikasi mengambil caption dari input user, lalu dilakukan validasi. Nah, jika belum memilih gambar, akan muncul pesan error, dan jika captionnya kosong, juga akan muncul peringatan. Nah, di bagian 7 itu menyimpan postingan. Nah, jika semua valid, maka dibuat objek model post yang berisi username, foto profil, gambar postingan, dan caption. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam dua list, yaitu profile feed list untuk halaman profile, home feed list untuk halaman utama. Nah, jadi data ini ditambahkan di posisi paling atas agar postingan terbarunya itu muncul duluan. Kemudian ada bagian 8 yaitu notifikasi dan selesai. Nah, jadi setelah berhasil akan muncul notifikasi bahwa postingan berhasil dibagikan. Nah, kemudian activity ditutup dan kembali ke halaman sebelumnya.
Oke, selanjutnya yaitu bagian data storage, yaitu kelas berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau dummy dalam aplikasi. Nah, seperti postingan, highlight, dan feed user. Nah, yang pertama, kelas ini itu menggunakan struktur data seperti array list dan hashmap untuk menyimpan berbagai jenis data yang akan ditampilkan di aplikasi. Nah, di bagian pertama itu deklarasi variabel utamanya. Pertama, terdapat beberapa variabel utama yaitu home feed list, menyimpan postingan untuk halaman utama atau home, profile feed list, menyimpan postingan untuk profil sendiri, highlights list, menyimpan highlight story untuk akun sendiri, dan selain itu ada juga user highlight map untuk menyimpan highlight untuk setiap user, dan user feed map untuk menyimpan postingan feed untuk masing-masing user. Hashmap digunakan karena data dipetakan berdasarkan username. Nah, kemudian bagian 2 yaitu highlight akun sendiri. Nah, metode init highlight if empty digunakan untuk mengisi highlight akun sendiri jika masih kosong. Nah, di dalamnya itu terdapat nama highlight seperti Raja Ampat, kuliner, dan lain-lain. Nah, gambar highlight dari resource drawable kemudian dimasukkan ke dalam highlight list menggunakan perulangan. Nah, di bagian 3 ini adalah highlight setiap user. Nah, di mana metode init user highlight if empty digunakan untuk membuat highlight untuk masing-masing user. Nah, setiap user itu memiliki 7 highlight, judul dan gambar yang berbeda-beda. Contohnya, user BAMBRI ID memiliki highlight seperti prom, brimo, dan tabungan. Kemudian user lain seperti Traveler Indo memiliki highlight tentang destinasi wisata. Nah, semua data disimpan dalam user highlight map dengan format key username. Kemudian bagian 4 ada feed setiap user. Nah, metode init user feed empty berfungsi untuk mengisi postingan setiap user. Nah, setiap user memiliki 5 postingan yang berisi username, nama lengkap, foto profil, gambar postingan, dan caption. Contohnya itu text reviewer berisi postingan tentang gadget, lifestyle daily berisi konten tentang gaya hidup. Nah, kemudian data ini disimpan dalam user feed map. Nah, bagian 5 itu adalah home feed atau beranda. Nah, di mana metode init home feed if empty digunakan untuk menampilkan feed di halaman utama. Data disusun dalam bentuk array lalu dimasukkan ke dalam home feed list. Nah, jadi setiap postingan itu memiliki informasi username, nama akun, foto profil, gambar postingan, caption, jumlah like, jumlah komentar, informasi followers. Nah, semua ini digunakan untuk membuat tampilan feed yang lengkap seperti Instagram. Kemudian ada bagian 6 yaitu profile feed atau akun sendiri, di mana metode init profile feed if empty digunakan untuk menampilkan postingan di profil sendiri. Nah, datanya itu berupa gambar postingan, caption sederhana seperti sunset view atau weekend vibes. Postingan ini akan muncul di halaman profile user. Nah, selanjutnya itu file detail feed activity. Jadi ini tuh digunakan untuk menampilkan detail dari sebuah postingan ketika pengguna mengklik salah satu feed. Nah, fungsi utamanya itu menampilkan gambar postingan, menampilkan caption, menampilkan username, serta menyediakan tombol kembali ke halaman sebelumnya. Nah, bagian pertama itu ada image view untuk menampilkan gambar, text view untuk caption, text view untuk username. Nah, di bagian 2 itu ada image text gambar dalam bentuk resource, caption, text, caption, dan username nama pengguna, ada URL string untuk gambar dalam bentuk URI. Nah, data ini digunakan saat user mengklik postingan di halaman sebelumnya. Nah, yang bagian 3 menampilkan gambar. Nah, jadi di bagian ini tuh gambar berasal dari 2 sumber, yaitu dari gallery atau URL, dari drawable atau resource aplikasi. Nah, bagian 4 itu menampilkan caption dan username, di mana caption ditampilkan menggunakan set text. Nah, di bagian 5 ada tombol kembali. Jadi terdapat tombol back yang berfungsi untuk menutup activity. Nah, file selanjutnya itu highlight adapter, yaitu menghubungkan data highlight dengan layout item yang ditampilkan di layar. Nah, di bagian satunya itu ada list, berisi data highlight dalam bentuk list model post, dan konteks digunakan untuk mengakses resource dalam bentuk activity. Nah, bagian 2 ada on grid view holder, yaitu di sini layout item highlight di-inflate menjadi sebuah view. View tersebut kemudian dibungkus dalam view holder agar bisa digunakan kembali secara efisien. Kemudian ada bagian 3 yaitu on bin view holder, yaitu metode digunakan untuk menghubungkan data ke tampilan. Untuk setiap posisinya itu data diambil dari list, nama highlight ditampilkan ke text view, dan gambar ditampilkan ke image view jika tersedia. Kemudian bagian 4 ada event click item, yaitu ketika item highlight diklik, aplikasi akan membuka story activity. Data yang dikirim melalui intent adalah gambar highlight, username. Dengan begitu, activity berikutnya bisa menampilkan detail story sesuai yang dipilih. Kemudian bagian 5 ada get item count, yaitu metode yang mengembalikan jumlah data dalam list sehingga reservoir view
tahu berapa banyak item yang harus ditampilkan. Kemudian bagian 6 ada view holder, yaitu kelas view holder digunakan untuk menyimpan referensi komponen UI dalam satu item. Nah, di dalamnya terdapat image view untuk gambar highlight dan text view untuk nama highlight. Nah, file selanjutnya itu home activity. Jadi activity ini merupakan halaman utama atau home yang menampilkan feed postingan dan highlight. Jadi yang pertama itu data storage, yaitu init home feed if empty. Kemudian ada data storage init highlight if empty. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan data feed dan highlight sudah tersedia sebelum ditampilkan. Kemudian di bagian 2 ada set to circle view. Nah, ini itu mengambil komponen Recycle View dari layout, kemudian mengatur layout menggunakan Linear Layout Manager agar tampilan vertikal, dan membuat adapter yaitu Home Feed Adapter dengan data feed dan highlight, dan menghubungkan adapter ke Recycle View. Kemudian ada navigasi, yaitu button navigasi. Nah, di bagian ini terdapat tombol navigasi, yaitu tombol pertama tombol tambah postingan yang akan membuat edit post activity, tombol kedua adalah tombol profile yang akan membuka profile activity. Kemudian bagian 4 ada on resume, yaitu digunakan untuk memperbarui tampilan ketika activity kembali aktif. Nah, baik, file selanjutnya yaitu home feed adapter, yaitu digunakan untuk menampilkan tampilan utama aplikasi. Nah, jadi gabung antara story highlight di bagian atas dan feed postingan di bawahnya. Nah, yang pertama bagian 1 ada tipe view atau multi view tipe, yaitu di sini terdapat 2 tipe view, tipe story bar untuk bagian highlight story dan tipe feed untuk postingan. Nah, yang kedua ada jumlah item. Nah, jumlah item dihitung dengan feed list size plus 1. Nah, ditambah 1 karena ada 1 item tambahan di atas, yaitu story bar. Kemudian bagian 3 yaitu on create view holder, yaitu jika story menggunakan layout item story bar, jika feed maka menggunakan layout item home feed. Hasilnya itu dibungkus dalam view holder yang berbeda. Kemudian bagian 4 ada on bin view holder, yaitu bagian story bar. Nah, jika yang ditampilkan adalah story bar, maka mengatur circle view horizontal dan menggunakan story bar adapter dan menampilkan daftar highlight. Nah, jadi di dalam satu item recycle view itu terdapat recycle view lagi atau nested recycle view. Nah, jadi bagian 5 ada on bit view holder, yaitu bagian feed. Nah, untuk bagian feed ini mengambil data postingan dari feed list, dan karena posisi 0 dipakai story, maka indeks dikurangi 1. Nah, yang menampilkan data feed itu data meliputi username, foto profil, gambar postingan, dan caption. Bagian 6 itu ada event klik ke profile, yaitu jika user mengklik foto profile atau username akan berpindah ke profile activity dan username dikirim melalui intent. Kemudian bagian 7 ada event klik ke detail feed, yaitu jika user mengklik gambar postingan akan membuka detail feed activity dan mengirim data seperti username, caption, dan gambar. Gambar dikirim dalam 2 kemungkinan, yaitu URL jika dari galeri, resource ID jika dari Drawable. Nah, bagian 8 itu view holder, yaitu terdapat 2 view holder, yaitu story bar VH untuk menampung recycle view story dan feed VH untuk menampung, yaitu ada foto profil, gambar feed, username, dan caption. Nah, file selanjutnya yaitu model post. Nah, jadi ini tuh berfungsi sebagai model atau struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan satu postingan dalam aplikasi. Nah, bagian 1 ada deklarasi atribut di mana username itu nama akun, full name nama lengkap user, profile res ID foto profil dari Drawable, image res ID gambar postingan dari resource, image URI gambar dari galeri, dan caption deskripsi adalah postingan. Kemudian ada followers, following, followed by adalah informasi sosial. Nah, bagian 2 ada constructor overloading, yaitu yang pertama constructor lengkap digunakan untuk data feed utama atau home berisi semua atribut termasuk followers. Kemudian ada constructor sederhana, yaitu hanya berisi data utama seperti username, gambar, dan caption. Kemudian ada constructor untuk highlight, yaitu digunakan untuk story atau highlight. Kemudian ada constructor dengan URL, yaitu digunakan untuk user upload gambar dari galeri. Kemudian bagian 3 ada presellable, yaitu kelas ini untuk mempresentasikan presellable, di mana tujuannya agar objek model post bisa dikirim antar activity melalui intent. Kemudian bagiannya itu ada write to price, yaitu untuk menyimpan data ke dalam parcel, dan model post untuk membaca data kembali. Kemudian ada creator untuk membuat objek dari parcel. Kemudian bagian 4 ada getter method, yaitu get username, get caption, dan get image URI. Ini itu digunakan oleh adapter dan activity untuk menampilkan data ke UI. Nah, file selanjutnya itu profile activity. Ini itu digunakan untuk menampilkan halaman profil pengguna. Nah, yang pertama itu adalah mendeteksi profil sendiri atau orang lain. Nah, jika username kosong atau Mirna berarti profil sendiri, jika tidak berarti profil user lain.
Nah, bagian 2 itu ada inisialisasi data, yang dimana semua data dari storage diinisialisasi terlebih dahulu, seperti feed utama, highlight, feed user lain. Hal ini itu memastikan data sudah siap ditampilkan. Bagian 3 mengambil data user. Nah, jika yang dibutuhkan adalah profil orang lain, maka sistem akan mencari data user tersebut dari home feed list. Nah, data ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti nama lengkap dan foto profil. Kemudian ada bagian 4 menampilkan informasi profil, di mana username atau toolbar menampilkan username di bagian atas, nama lengkap adalah profil sendiri dan profil orang lain, dan foto profil itu profil sendiri dan juga profil orang lain. Kemudian di bagian 5 ada followers dan following. Nah, jadi profil sendiri itu menggunakan nilai default dan profil orang lain diambil dari data user. Kemudian bagian 6 ada teks diikuti oleh, yaitu menampilkan informasi siapa saja mengikuti akun tersebut. Nah, bagian 7 ada navigasi, yaitu tombol home atau kompas, yaitu kembali ke halaman home. Kemudian tombol ada di post, yaitu jika profil sendiri tombol tampil, jika profil orang lain tombol disembunyikan. Kemudian bagian 8 ada highlight story, yaitu profil sendiri menggunakan highlight list, profil orang lain menggunakan user highlight map. Kemudian bagian 9 ada grid postingan, yaitu profil sendiri menggunakan profil feed list, profil orang lain menggunakan user feed map. Kemudian bagian 10 ada update jumlah postingan, yaitu jumlah postingan ditampilkan menggunakan TV post count. Kemudian bagian 11 ada on resum, yaitu ketika kembali ke halaman ini, data akan diperbarui. Selain itu, tombol juga akan disesuaikan, yaitu profil sendiri, edit profil, dan bagikan profil orang lain, yaitu mengikuti dan kirim pesan. Nah, yang terakhir yaitu on new intent, yaitu digunakan untuk memperbarui data jika activity menerima intent baru. Selanjutnya yaitu file profile grid adapter, yaitu digunakan untuk menampilkan daftar postingan dalam bentuk grid pada halaman profil. Nah, yang pertama itu bagian 1 deklarasi variabel dan konstruktor, yang dimana ada list berisi data postingan dalam bentuk model post, ada konteks digunakan untuk akses resource dan navigasi activity. Kemudian bagian 2 ada on grid view holder, yaitu digunakan untuk membuat tampilan item grid. Nah, layout item profil grid ini di-inflate menjadi view lalu dibungkus ke dalam view holder. Bagian 3 ada on view holder, yaitu digunakan untuk menghubungkan data ke tampilan. Nah, setiap itemnya itu ada data postingan diambil dari list, gambar akan ditampilkan ke image view. Kemudian ada menampilkan gambar. Nah, jika gambar berasal dari galeri, maka menggunakan image URI. Jika tidak, maka menggunakan image res ID. Nah, kemudian ada bagian 4 yaitu event click item, yaitu akan membuka detail feed activity di mana data yang dikirim melalui intent adalah gambar, caption, username. Nah, jika gambar berasal dari galeri, maka URL juga dikirim agar bisa ditampilkan dengan benar. Bagian 5 ada get item count, yaitu metode ini mengembalikan jumlah item dalam list sehingga recycle view tahu berapa banyak data yang ditampilkan. Kemudian bagian 6 ada view holder di mana digunakan untuk menyimpan referensi dalam hal ini hanya image view untuk gambar grid. Oke, file selanjutnya itu story activity, yaitu digunakan untuk menampilkan tampilan story atau highlight. Nah, yang pertama adalah inisialisasi layout, yaitu image view untuk menampilkan story, tombol close untuk keluar dari halaman. Bagian 2 mengambilkan data dari intern, yaitu image, yaitu berisi resource gambar yang dikirim dari halaman sebelumnya. Kemudian bagian 3 menampilkan gambar, yaitu gambar story tampilkan ke dalam image view menggunakan set image resource. Nah, yang bagian 4 tombol close, yaitu terdapat tombol close yang berfungsi untuk menutup halaman. Nah, file selanjutnya itu story bar adapter, yaitu digunakan untuk menampilkan daftar story atau highlight di bagian atas halaman home. Nah, di yang pertama ada deklarasi variabel dan konstruktor di mana list berisi data story dalam bentuk model post, konteks digunakan untuk akses resource dan membuka activity. Bagian 2 ada on grid view holder, yaitu digunakan untuk membuat tampilan item story. Nah, di mana layout item home story di-inflate menjadi view, lalu dibungkus ke dalam view holder. Kemudian bagian 3 on bin view holder, yaitu digunakan untuk menghubungkan data ke tampilan. Nama user ditampilkan ke text view, gambar story ditampilkan ke image jika tersedia. Nah, bagian 4 event click story, yaitu akan membuka story activity, data yang dikirim melalui intent adalah gambar story dan username. Bagian 5 ada get item count, yaitu mengembalikan jumlah item dalam list sehingga recycle view tahu berapa banyak story yang ditampilkan. Bagian 6 ada view holder, yaitu image view untuk gambar story, text view untuk nama user. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai file XML. Nah, di sini secara ringkas saja ya, secara garis besar saja, karena di dalamnya itu sama-sama semua kok fungsi dari masing-masing kodenya. Nah, yang pertama itu ada file activity add post, yaitu halaman untuk menambah postingan. Nah, dia ini berisi pilih gambar dan input caption. Kemudian ada file activity detail feed.
Nah, di halaman ini itu untuk melihat detail postingan. Dia itu menampilkan gambar, caption, dan username. Kemudian ada activity detail story, yaitu halaman untuk menampilkan story full screen dengan tombol close. Kemudian ada file activity home, yaitu halaman utama atau home yang menampilkan story dan feed postingan. Kemudian ada activity profile, yaitu halaman profil user berisi foto profil, info akun, highlight, dan grid postingan. Kemudian ada item highlight, yaitu layout utama untuk satu item highlight, yaitu gambar plus nama di profil. Kemudian ada item home feed, yaitu layout untuk satu postingan di home, yaitu foto profil, gambar, dan caption. Kemudian ada item home story, yaitu layout untuk satu story di home, yaitu gambar plus username. Kemudian ada item profile grid, yaitu layout untuk satu gambar di grid profil. Dan yang terakhir ada item story bar, yaitu layout untuk wadah story horizontal, yaitu recircle view story di atas home. Nah, jadi ini itu bagian dari tampilannya.